Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Nur Aini dengan NIM A1B1200065. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 4 akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Dr. Reli Handayani, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Pika Nurista Anggraini dengan NIM A1B1200073. Di sini kami akan membawakan materi tentang prinsip kerjasama atau cooperative principles. Nah, dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, manusia akan selalu bertemu dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam berinteraksi dengan orang lain, manusia menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Di dalam komunikasi yang wajar, masing-masing pihak yang terlibat, yaitu antara penutur dengan mitra tutur, akan selalu berusaha menyampaikan tuturannya secara efektif dan efisien. Prinsip kerjasama itu sendiri di dalam pragmatik merupakan prinsip kerjasama yang menjelaskan bagaimana manusia dapat berkomunikasi secara efektif dalam percakapan pada situasi sosial yang umum. Prinsip itu menjelaskan bagaimana penutur dan mitra tutur bertindak kooperatif dan saling menerima untuk memahami dengan cara tertentu. Hal ini senada dengan pendapat seorang ahli bernama Wijana pada tahun 1996 pada bagian 450 yang mengatakan bahwa seorang penutur akan berusaha agar tuturannya selalu relevan dengan konteks, jelas dan mudah dipahami, padat, ringkas, dan selalu dalam persoalan sehingga tidak menghabiskan waktu lawan bicara. Agar tuturan-tuturan dapat didengarkan atau diutarakan oleh lawan bicaranya, penutur pada lazimnya mempertimbangkan secara seksama berbagai faktor pragmatik yang terlihat atau mungkin tak terlihat dalam suatu proses komunikasi tersebut. Wijana pada tahun 2004, bagian 54. Pada tahun 1975, seorang ahli bernama Paul Grace mencetuskan prinsip kerjasama yang dikenal dengan maksim percakapan, yang terdiri atas 4 maksim, yaitu maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Nah, apa itu maksim? Maksim itu sendiri adalah prinsip yang harus ditaati oleh peserta pertuturan dalam berinteraksi, baik secara tekstual maupun impersonal dalam upaya melancarkan jalannya proses komunikasi. Maksim terbagi menjadi beberapa jenis bagian, yang diantaranya yang pertama yaitu ada maksim kuantitas, yang kedua maksim kualitas, yang ketiga maksim relevansi, dan yang terakhir yaitu maksim cara. Kita masuki ke bagian maksim yang pertama yaitu maksim kuantitas. Maksim kuantitas itu sendiri adalah sebuah maksim yang mengharuskan setiap penutur memberikan kontribusi secukupnya atau sebanyak yang diperlukan lawan bicaranya saja. Jangan memberikan informasi yang lebih informatika daripada yang diperlukan. Dalam pertuturan, setiap percakapannya diharuskan untuk memberikan sumbangan informasi yang dibutuhkan saja, dan jangan memberikan sumbangan yang lebih informatif daripada yang diperlukan. Misalnya, penutur yang wajar tentu akan memilih tuturan 1 dibandingkan dengan tuturan 2. Contoh tuturan 1, orang buta itu ternyata tukang pijit. Nah, contoh yang kedua yaitu orang yang tidak dapat melihat itu ternyata tukang pijit. Tuturan 1 dianggap lebih efektif dan lebih efisien serta mengandung nilai kebenaran. Setiap orang tentu paham bahwa orang buta pasti tidak dapat melihat. Dengan demikian, elemen tidak dapat melihat dalam tuturan 2 dianggap berlebihan. Adanya elemen yang tidak dapat melihat dalam tuturan 2 dianggap bertentangan dengan maksim kuantitas karena hanya menambahkan hal-hal yang sudah jelas dan tidak perlu diterangkan lagi. Untuk materi yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Pika Nurista Anggraini. Kepada Pika, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Nurista Anggraini dengan NIM A1B1200073.
Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai jenis-jenis maksim yang selanjutnya. Yang kedua ada maksim kualitas. Nah, dalam maksim kualitas, penutur harus mengungkapkan hal-hal yang sebenar-benarnya, serta jelas dan tidak membuat lawan bicara bingung. Dalam maksim ini, mengharuskan setiap peserta pertuturan untuk memberikan sumbangan informasi yang benar. Dengan kata lain, baik penutur maupun mitra tutur tidak mengatakan apa-apa yang dianggap salah. Serta setiap kontribusi percakapan hendaknya didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Selanjutnya ada maksim relevansi. Dalam maksim relevansi, menghendaki penuturnya memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Artinya, suatu tuturan harus relevan dengan isi percakapan yang sedang terjadi, serta menghendaki penutur untuk berbicara secara langsung, tidak kabur dan tidak berlebih-lebihan. Yang keempat ada maksim cara. Dalam maksim cara ini berkaitan dengan cara peserta tutur dalam menyampaikan informasi atau bagaimana informasi itu diungkapkan. Maksim ini mengharuskan peserta tutur untuk berbicara secara langsung serta runtut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaksanaan maksim. Dalam kenyataan berkomunikasi sehari-hari, pelaksanaan maksim dapat dibedakan dalam dua cara, yaitu dengan menaati maksim atau disebut sebagai observing, ataupun dengan tidak menaati maksim. Bentuk ketaatan maksim yaitu berujar atau berkomunikasi sesuai pada kebutuhan dalam tiap-tiap maksim. Lain halnya dengan pelanggaran maksim. Nah, dalam pelanggaran maksim kuantitas, penutur memberikan informasi yang lebih dari apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, pelanggaran pada maksim kualitas yaitu tidak memberikan kontribusi informasi yang sesuai dengan fakta. Pelanggaran terhadap maksim relevansi yaitu tidak memberikan informasi secara relevan. Nah, pelanggaran yang terakhir yaitu pada maksim cara, penutur memberikan informasi yang tidak jelas. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.